Aku lebih ke melihat diriku sendiri, menjadi perempuan itu privilege aja menurutku, ya. Dengan segala perjalanan menstruasi 4 tahun, dan di mana aku merasa gagal menjadi perempuan. Kami tuh ada julukan Kupang Kota Karang, jadi emang tanahnya tuh batu karang. Jadi kami jarang banjir di sana. Gitu. Iya, soal ketubuhan dan perempuan gitu. Antara laki-laki dan perempuan kan yang lebih kuat menahan penderitaan kan perempuan ya. Betul. Ya, tapi nah uniknya di sini nih, kalau lingkungan, let's say lingkungan rumah pertama di keluarga itu bahkan tidak ada yang seniman. Iya. Tidak ada yang seniman, tidak ada yang tatoan, tidak ada yang antologi puisi pertamaku berjudul Greet Me. Greet Me itu sebenarnya nama saya di usiaku 9 tahun, aku menghadiahkan dia puisi saat dia berulang tahun ke-70 kalau nggak salah. Buku yang keempat yang akan rilis ini dari perjalanan traumatikku. Gitu. Jadi ya masih personal lebih juga. Lebih ke isu gender gak sih? Oke, halo warga-warga sekalian, Rawung Warga yang sudah episode berapa? 8 pas 9. Jadi kita kedatangan tamu dari, nanti diceritakan profilnya ya. Mungkin untuk lebih kita mengetahui ceritanya, Mbak Gwen bisa ceritakan tentang latar belakang Anda, pendidikan dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman semua. Aku Gwinet Mandala, asalnya dari Kupang tapi menetap di Jogja. Kemudian akhirnya dibukakan pintu di Majenang. Akhirnya sampai di Majenang hari kemarin. Kemudian latar belakang saya saat ini sedang pasca sarjana di Institut Seni Indonesia Denpasar. Kemudian kemarin S1-nya saya ambil ilmu komunikasi di Jogja, makanya menetapnya di Jogja gitu. Kemudian ngambil kelas daring full di ISI Denpasar gitu. Kemudian basicnya saya seorang penulis antologi puisi. Saya berkarir sudah bisa dibilang dari mulai launching buku itu 2019, tapi menulis itu sudah dari SMP. Kalau SD sudah memulai berpuisi, tapi masih membacakan karya-karya penulis lain gitu. Kemudian masuk SMP, SMA, sampai hari ini saya menulis antologi puisi. Kemudian kedatangan saya di Majenang juga untuk laksanakan tur trilogi Rahim Waktu, dimana itu merupakan buku antologi keempat saya yang akan dirilis coming soon. Gitu. Ntar lagi ya. Ntar lagi, perkiraannya Agustus ya harusnya. Oke, terus mungkin tadi yang lebih menarik yang soal menulis ya. Jadi tadi Mbak Gwen itu udah nulis dari kecil. Betul. Umur 9. SMP itu umur berapa ya? 10, 11. SD itu masih apa ya, coret-coretan Dear Diary gitu. Berarti soal menulis tuh ada terpengaruh lingkungan kah, keluarga kah, atau apa? Nah uniknya di sini nih, kalau lingkungan, let's say lingkungan rumah pertama di keluarga itu bahkan tidak ada yang seniman. Iya. Tidak ada yang seniman, tidak ada yang tatoan, tidak ada yang aneh-aneh dan lawan arus, lawan arus tanda kutip. Itu nggak ada. Bahkan mungkin kalau musik, tapi itu musik karena di lingkungan gereja ya, jadi musik gereja gitu. Mungkin seninya di situ aja. Kemudian ya mungkin karena akhirnya merantau keluar dari Jogja, sama ada tokoh, dia penulis juga, dia salah satu tetanggaku di Kupang, namanya Bapak Age Hatsarmawit Neti. Sudah opa-opa, saat itu aku SD umur, di usiaku 9 tahun, aku menghadiahkan dia puisi saat dia berulang tahun ke-70 kalau nggak salah. Nah itu mulai titik mula berkarir dan akhirnya suka menulis karena diapresiasi dan didukung terus oleh Opa Neti. Kami biasanya menyebutnya Opa Neti.
Dia yang selalu mendukung, dia yang apa ya, untuk mendorong menguatkan di keluarga kalau anak ini bisa nih gitu. Jadi dia yang bisa dibilang dia yang melatih aku untuk membaca dan menulis gitu. Berarti itu yang mendorong adalah lingkungan, sosok ya? pertama yang menginspirasi itu. Terus judul pertama buku yang ditulis? Oke, buku antologi puisi pertamaku berjudul Greet Me. Greet Me itu sebenarnya nama penaku. Nama pena, Read Me. Iya, betul. Awalnya tuh aku bermula dari puisi-puisi yang aku tulis, aku kutip menjadi quotes atau sajak-sajak yang aku post di Instagram. Nah, nama akunnya itu Greet Me. Greet Me. Sebenarnya biar singkatannya GM, sama-sama GM, Minat Mandala. Terus diplesetin aja ke Greet Me. Dengan harapan ya aku pengen menjadi orang yang great gitu. Great ala-ala anak SMA yang labil saat itu ya. Kemudian ke bawah sampai sekarang. Itu antologi buku pertama, 2019 rilisnya. Kemudian tahun 2020 itu buku kedua dengan judul Delusi Kosmos, masih juga antologi puisi. Tapi bedanya itu aku ada beberapa sajak yang aku kaitkan dan ku translate ke bahasa Kupang, ke bahasa ibu gitu. Kemudian di buku ketiga tahun 2022 judulnya Lengkara, itu 3 babak waktu. Jadi menceritakan tentang soal masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang, mujizat-mujizat apa yang akan datang. Jadi judulnya Lengkara, artinya kemustahilan. Ya. Kemudian nanti coming soon project ini trilogi Rahim Waktu. Itu udah jadi buku? Trilogi yang akan dirilis Agustus nanti. Jadi belum dicetak. Oh iya. Betul. Nah, terus tadi kan kita belum tahu nih dari teman-teman Cilacap, Banyumas, Jawa Tengah, Kupang tuh gimana sih secara lingkungan? Kok bisa sebagai Mbak Gwen bisa menulis, bisa berkarya, bisa bahkan berpendidikan ke Jogja? Menurut kita kan kayak luar Jawa tuh kayak apa gitu. Masih belum kedetek ya. Karena kurang main aja kali. Ya bisa ceritakan tentang Kupang dulu. Kurang lebih soal panasnya mirip seperti di Majenang. Ya. Kalau tanahnya di sana kami tuh ada julukan Kupang Kota Karang. Jadi emang tanahnya tuh batu karang. Jadi kami jarang banjir di sana. Gitu. Kalau dari lingkup seni-senian, mungkin ya zaman aku SD, SMP itu belum terlalu banyak. Mungkin banyak peminat, hanya belum ada wadah yang belum ada yang mewadahi kreativitas itu. Namun kalau sekarang sudah mulai banyak nih. Awalnya tuh yang aku tahu pertama kali itu paling populer di Kupang adalah graffiti mural. Itu kemudian makin kesini ya sudah ada juga puisi, biasanya hip hop, musikan. Kafe-kafe juga sudah mulai lumayan banyak lah di Kupang saat ini gitu. Karena aku sendiri di Kupang di kotanya gitu. Jadi ya sudah mulai berkembang juga seni-seniannya itu, disupport pemerintah juga. Saya balik lagi ke dalam berkarya, Mbak Gwen. Cara kan kemarin tadi tulis sudah buku antologi puisi. Nah, bagaimana Mbak Gwen itu menulis itu sesuai pengalaman kah atau imajinasi kah atau gimana? Nah, kalau di antologi puisiku keempat bukuku ini itu refleksi kehidupan pribadi dan beberapa adalah hasil curhatan dari teman-teman yang kemudian aku memaknainya dan gimana aku memposisikan diri sebagai mereka gitu. Jadi udah apa ya, POV kedua lah gitu. Gitu. Sama kalau buku yang keempat yang akan rilis ini dari perjalanan traumatikku gitu. Jadi ya masih personal lebih juga. Lebih ke isu gender gak sih? Enggak ya? Juga. Iya, soal ketubuhan dan perempuan gitu. Gitu. Sama tapi tidak menutup kemungkinan juga aku biasanya mengambil job-job copywriting yang itu menulis fantasi fiksi gitu. Saya mulai tertarik pada ini ya, yang tadi isu gender ya. Kan biasanya bukan biasanya sih, kayak kebanyakan
soal menurut Mbak, ya, awal-awalnya membutuhkan diri sebagai perempuan tuh maknanya gimana sih? Oke. Nah, di sini aku berbicara bukan sebagai seorang aktivis perempuan ya. Iya. Karena ya aku tidak bisa mengeneralisir aku sebagai sosok perempuan Indonesia atau keseluruhan umum ya. Iya. Tapi aku lebih ke melihat diriku sendiri, menjadi perempuan itu privilege aja menurutku, ya. Dengan segala perjalanan traumatik yang aku bawa, dengan segala scars yang ada di tubuhku, menurut aku itu privilege. Gitu. Privilege. Cuma kan ada apa ya? Aku suka melihat cara perempuan dengan lemah gemulai menata sesuatu, kayak gitu-gitu. Jadi bukan berarti aku menyuruh untuk koar-koar soal perempuan harus setara, ataupun aku tidak sebaliknya bahwa ya udah perempuan emang lemah, tidak juga seperti itu. Tapi ya udah, kita dapat woman privilege gitu. Kan dari itu pun perempuan kayak antara laki-laki dan perempuan kan yang lebih kuat menahan penderitaan kan perempuan ya. Betul. Ya, tapi laki-laki juga punya penderitaannya sendiri gitu. Lebih ke ini perjuangan gitu. Cuma kalau soal menahan gitu ya. Iya, soal menahan penderitaan tuh kita sebagai laki-laki kayak gak kuat. Nah, ini menjadi, apakah itu tergambarkan juga nggak di karya? Itu akan tergambarkan di trilogi Rahim Waktu. Itu akan ada. Kan bicara tentang apa sih? Kalau trilogi Rahim Waktu itu perilahan traumatiku di mana aku tidak bisa menstruasi 4 tahun dan di mana aku merasa gagal menjadi perempuan. Gitu. Jadi ada 3 babak, dap dip dup, sapi buntung, dan sapi bunting. Dap dip dup itu metafora dengan simbol ikan, 3 ikan, yang satunya duanya berenang ke kiri dan satunya ke kanan. Konotasi melawan arus, alih-alih melawan arus. Kemudian yang kedua, babak kedua itu sapi buntung. Sapi buntung menceritakan soal perempuan yang lemah karena dia tidak bisa menstruasi, tidak bisa dicap mandul, dan tidak bisa menghasilkan keturunan. Gitu. Jadi dia merasa, oh kalau dia tidak bisa melahirkan keturunan, maka dia gagal jadi cewek. Itu sampai akhirnya turning point, dia merasa kalau pikirannya itu salah karena mau dia punya anak atau tidak punya anak tidak mengurangi kodratnya sebagai seorang perempuan dan juga manusia. Oh, berarti karya tersebut juga lahir antara dari dialog antara diri sendiri dengan lingkungan juga. Betul. Nah, kemudian turning point-nya itu ya menjadi sapi bunting. Akhirnya dia kita harus mengandung produktivitas agar kita tetap berjalan sebagai manusia, semestinya bisa berkarya, bisa produktif. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin tentang ini ya. Tadi lagi-lagi melihat ke, kan sudah seperti itu tuh tadi cara cerita perempuan gak bisa ini lagi sama dengan gagal. Nah, bagaimana beberapa orang ada yang mengalami itu juga, terus bagaimana dia bisa melihat pembentukan diri lagi gitu, bahwa ayo kita masih gagal, tidak semangat gitu ya. Oke. Ya, kalau ini apa maksudnya aku diminta kasih motivasi gitu? Enggak juga, cuma bagaimana motivasi untuk membentuk nilai-nilai baru gitu setelah bahwa saya sebagai perempuan udah gagal nih. Iya. Yang pertama adalah menangis aja dulu. Menangis aja dulu karena menangis itu penting. Memvalidasi perasaan kita saat itu penting. Karena kalau tidak, kita tidak mengeluarkan perasaan sedih itu, rasanya mengambang jadi manusia. Tuh, jadi menangis aja dulu. Emang harus ada fase tidak menerima, penerimaan, kemudian menata, dan kembali membentuk ini kamu mau jadi apa. Gitu. Jadi gak apa-apa, ikutin aja fasenya. Jangan di skip fasenya. Betul. Nanti ketemu juga lah ya. Nanti pasti ketemu. Aku tidak bisa ngasih konkretnya seperti apa karena ya perjalanan kita pasti beda-beda gitu. Jadi ya diikutin aja alurnya. Nah, lanjut mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya karena hujan ya. Karena hujan. Aduh, masih banyak banget.
eh, dalam proses berkarya itu Mbak Gwen tuh seringkali ini enggak sih kayak ingin sebagai representasi teman-teman yang lain enggak sih, ada rasa gitu atau hanya muncul dari diri sendiri gitu? Sebenarnya awalnya bahkan tidak terpikirkan itu sama sekali. Ya sudah, aku berkarya karena menjadi satu metode penyembuhan. Aku menganggapnya itu metode penyembuhan bagiku. Terlepas dari itu, karyaku sudah dinikmati publik, maka itu sudah jadi hak milik bersama. Gitu. Respon yang datang tiba-tiba, wah terima kasih Kak Gwen, saya terberkati, saya akhirnya melihat kamu sebagai inspirasi. Nah itu akhirnya datang dari mereka sendiri. Mereka yang menjadikan saya inspirasi, mereka yang datang dengan kritik, mereka yang datang dengan ucapan terima kasih dan pujian gitu. Jadi ya sudah diolah oleh mereka sendiri gitu. Hanya kalau berkarya untuk ingin menginspirasi, sepertinya tidak sejauh itu. Sejauh itu. Iya. Karena ya balik lagi, siapa saya untuk menginspirasi kalian semua gitu. Nah selanjutnya mau perform di mana aja nih? Nah oke, habis dari Majenang kita bakal ke Salatiga, kemudian ke Yogyakarta, Solo, dan ada satu kota lagi masih rahasia. Nanti mention aja di Instagramku, kalian mau di mana gitu. Terakhir pertanyaan terakhir ya. Oke. Ada nggak harapan untuk yang melihat perform dari Mbak Gwen tuh kayak apa sih yang Anda dapatkan, rasakan atau gimana gitu? Harapan yang setelah menonton Mbak Gwen, setelah menonton atau menikmati karya dari Mbak Gwen. Aku pengennya harapan seperti apa? Mungkin tidak muluk-muluk ya, harapannya semoga kalian bisa mencatat dan menyimpulkan itu dengan baik sesuai dengan porsi kalian. Jadi saat kalian merasa kalian terinspirasi, kalian bisa mengaplikasikannya dengan benar. Jadi kita bisa pulih sama-sama. Mungkin itu aja. Membentuk diri lagi ya. Membentuk diri lagi. Kalau kalian mau tempatkan hasil yang kalian nonton nih dari performingku sebagai alat meditasi kalian juga, itu boleh banget. Nangis bareng di situ ya. Nangis bareng boleh, mengkritik juga boleh. Tapi nggak ada arah ke aktivis apa perempuan, nggak ada ya? Mungkin itu terlalu mulia dan terlalu berat rasanya. Tapi pasti ada sedikit impact untuk itu. Terima kasih itu mungkin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di kota berikutnya. Udah hujan masih banyak banget Ren. Oh iya. Apakah tag ulang lagi? Nggak boleh nggak? Boleh. Tapi di sana